Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gua Ayub di channel Enjoy Nonton. Seperti biasa, kita berada di segmen review film. Oh iya, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share-nya ya. Film yang akan kita review kali ini adalah film bergenre horror thriller asal Amerika Serikat yang disutradarai oleh Damien Leone. Film ini bercerita tentang badut psikopat yang menteror orang-orang yang ditemuinya tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Film ini terbilang sangat creepy dengan memperlihatkan badut aneh yang suka senyum sebelum dia benar-benar menghabisi korbannya secara sadis. Kalau kamu menonton film ini di malam hari dengan menggunakan headset, dijamin bikin kamu nggak akan bisa tidur karena seakan-akan badutnya berada di dekatmu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke filmnya. Film ini berjudul The Tripper tahun 2016. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di sebuah acara talk show. Wanita itu berwajah sangat aneh. Rupanya, ia adalah seorang yang wajahnya habis dipermak oleh psikopat. Lalu kemudian, reporter itu bertanya pertanyaan yang cukup sensitif kepada wanita itu. Seperti, bagaimana perasaanmu ketika kamu melihat wajahmu setelah bangun dari koma, dan bagaimana rupa wajah psikopat itu? Kemudian ia pun menjawab bahwa psikopat itu berwajah dan berkostum seperti badut. Lalu, muncullah psikopat badut mengerikan itu dengan menghancurkan televisi yang sedang menayangkan tayangan itu. Dan film The Tripper pun dimulai. Kemudian kita diperlihatkan reporter itu yang sedang berada di ruang make up. Tiba-tiba saja ia diserang oleh bintang tamunya itu sampai-sampai matanya dicolok pakai kedua jempolnya. Karena ternyata wanita itu tersinggung dengan pertanyaan si reporter. Kemudian scene memperlihatkan dua gadis seksi mabuk yang sedang berjalan menuju mobilnya di malam Halloween. Mereka bernama Himi dan Sally. Di saat sampai di mobilnya, mereka melihat ada badut aneh yang sedang berjalan membawa kantong plastik. Bukannya takut, salah satu wanita tersebut malah menggoda badut itu. Karena itu malam Halloween, jadi mereka menganggapnya wajar ada badut aneh. Tetapi selang beberapa saat, badut itu pun tiba-tiba saja menghilang. Kemudian karena mereka merasa lapar, mereka langsung pergi ke sebuah restoran dekat situ. Setibanya di restoran, terlihat badut itu juga datang dan melambaikan tangan ke mereka. Sangat creepy. Bukannya takut, Sally malah terus menggoda badut itu. Mungkin karena terlalu mabuk berat, dan badut itu juga meladeni mereka. Suatu ketika badut itu ke toilet, namun tak kunjung keluar-keluar. Lalu kemudian di saat pegawai itu mengeceknya, ia langsung marah-marah karena ternyata badut itu sangat jorok. Dan kemudian mengusir badut itu keluar dari restorannya. Setelah kejadian itu, Himi dan Sally memutuskan untuk segera pulang. Namun ternyata mobilnya mogok. Mereka pun langsung menelepon temannya untuk meminta tolong. Di sisi lain, pegawai toko itu terlihat sedang membersihkan toilet karena perilaku jorok dari badut tadi. Setelah keluar dari toilet, ia kaget karena ternyata badut itu sudah memenggal kepala dari bosnya. Dan juga dia akhirnya pun ikut mati. Scene kembali memperlihatkan Himi dan Sally. Himi yang kebelet pipis, ia langsung keluar dari mobilnya dan meminta bantuan ke orang botak untuk mengantarkannya ke toilet dekat situ. Dan di sisi lain, Sally yang sedang berada di mobilnya untuk menunggu Himi dikagetkan dengan datangnya badut psikopat tersebut. Dan entah dia diapakan di mobilnya. Kemudian diperlihatkan lagi Himi setelah habis pipis. Dia bertemu dengan wanita gila. Orang gila itu memberitahukan bahwa dia punya bayi. Namun ternyata bayi itu hanya sebuah boneka. Aneh sekali. Lalu ketika ingin keluar, ia dikagetkan dengan psikopat badut tersebut. Ia mencoba kabur namun berhasil ditangkap. Kemudian Himi diikat di kursi dan diperlihatkannya macam-macam alat penyiksaan. Himi pun langsung berteriak histeris, namun ternyata bukan ia yang hendak dieksekusi, melainkan temannya itu. Sally digantung terbalik dan akan dieksekusi dengan digergaji dari selangkangan hingga ke kepala. Ngeri sekali.
Hingga di saat badut itu sedang mengeksekusi Sally, Himi pun sangat amat histeris melihat temannya disiksa di depan matanya. Namun kesempatan itu bisa digunakan Himi untuk kabur. Hingga akhirnya Himi pun ditemukan lagi oleh badut itu. Tanpa diduga, Himi melakukan perlawanan dengan memukul badut itu. Tapi ternyata badut itu kuat sekali, seperti mempunyai nyawa tambahan. Namun akhirnya ia pun berhasil membuat badut itu jatuh. Kemudian di saat Himi mau lari, badut itu kembali bangkit dan menembak Himi. Di sisi lain, terlihat teman dari Himi dan Sally telah tiba. Namun ia tak melihat keberadaan teman-temannya. Hingga akhirnya ia masuk ke dalam gedung itu. Kemudian kita diperlihatkan wanita gila yang tadi. Ternyata ia bertemu dengan badut itu. Ia langsung ketakutan dan lari mengadu ke pria botak. Namun yang menjadi sasaran malah si pria botak itu dengan dipaku kepalanya. Kasihan sekali. Wanita gila itu kabur dan mencari anak bonekanya. Namun ternyata boneka itu sedang digendong oleh si badut. Dan wanita itu langsung mendekati badut tersebut dengan maksud untuk mengambil bonekanya. Tapi tetap saja ia dibunuh oleh badut itu. Lalu kemudian teman Himi dan Sally bertemu dengan badut itu lagi dan ia pun langsung bersembunyi. Namun ia malah menemukan temannya yang sudah mati. Ia sangat sedih dan meratapi mayat temannya itu. Namun badut itu malah datang dan akan menangkap dia. Untung saja ia diselamatkan oleh si pria botak dan dia menghajar badut itu dan membawa wanita itu untuk kabur. Ternyata pria botak itu belum mati. Di suatu ruangan, pria botak itu langsung cepat-cepat menelepon polisi. Namun amat disayangkan, badut itu kembali mengejar mereka dan berhasil membunuh pria botak tersebut. Di saat wanita itu kabur dan bersembunyi ke dalam gudang, tiba-tiba saja gudang itu ditabrak oleh si badut sampai ia terpental dan wanita itu pun pingsan. Di saat wanita itu pingsan, badut itu tampak sedang memakan wajah wanita itu hidup-hidup. Namun polisi pun datang dan menodongkan pistol ke badut itu. Tanpa diduga, badut itu pun langsung mengeluarkan pistol dari kantongnya dan menembak dirinya sendiri. Kemudian scene berpindah ke dalam ruangan otopsi. Saat badut itu ingin diotopsi, secara tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Dan ketika body bag-nya dibuka, badut itu pun hidup kembali dan membunuh petugas otopsi tersebut dan badut itu pun langsung kabur. Sudah ketebak nih, pasti ada lanjutan filmnya. Dan di akhir film, kita diperlihatkan wanita yang wajahnya dimakan oleh badut itu telah sembuh. Tapi tetap saja, wajahnya menjadi aneh. Dan ialah wanita yang kita lihat di scene awal film yang menjadi bintang tamu di acara talk show. Dan cerita pun selesai. Badut di film ini sangat amat creepy ya guys. Apalagi saat scene memperlihatkan dia sedang menggendong bayi dan mengeksekusi korban-korbannya. Oke, segitu aja video dari kami. Terima kasih telah menonton review dari Enjoy Nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.